Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Asmara dengan nomor induk mahasiswa 19321154. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai globalisasi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu globalisasi. Globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Pertukaran informasi serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan dalam cakupan negara, baik itu lokal maupun nasional, namun juga merambah lintas negara, yaitu global, bisa jadi juga di internasional. Pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Segala produk yang tersedia di pasaran dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja dengan bantuan internet. Sedangkan pada aspek politik, dalam rangka memperjuangkan kepentingan politisnya, para warga yang tergabung menjadi bagian dari gerakan sosial tertentu akan berjejaring dengan masyarakat global yang bekerja sama dengan organisasi internasional. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, sebagian besar individu dibentuk oleh pengaruh masyarakat dunia. Kiblat fashion masyarakat Indo ke orang Korea misalnya. Jadi gayanya orang Indonesia itu yang menirukan style orang Korea, seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang faktor pendorongnya. Apa aja itu faktor pendorongnya? Yang pertama, karena adanya perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Faktor pendorong utama globalisasi yaitu semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan pertukaran informasi di berbagai penjuru dunia. Era globalisasi sangatlah identik dengan kecepatan, kemudahan, dan ketersediaan. Arus informasi dan komunikasi berlangsung begitu cepat. Berbagai peristiwa dunia dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja melalui internet yang berada di ponsel kita. Yang kedua adalah dengan adanya kehadiran perusahaan multinasional. Terdapat perusahaan besar berskala multinasional yang menanamkan modal, aset, serta memutuskan untuk membangun pabrik di negara berkembang, di mana tenaga kerjanya murah dan bahan baku mentah tersedia. Hal itu sangat mempengaruhi perekonomian nasional di negara berkembang yang di negara mereka tempati ini. Oke, setelah tadi kita udah bahas faktor pendorongnya, sekarang kita akan bahas dampak positif dan dampak negatif dari adanya globalisasi. Kita akan bahas dari dampak positifnya terlebih dahulu. Jadi, dampak positif dari adanya globalisasi ini adalah memungkinkan antara individu dan negara lainnya itu untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Yang kedua, globalisasi juga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pengetahuan secara cepat dan tepat. Itu adalah dampak positifnya. Yang kedua adalah dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi adalah memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Jadi mereka itu lebih menghambur-hamburkan uang untuk keinginan mereka sendiri. Globalisasi juga membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal sebagai bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa lokal. Globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat karena adanya globalisasi nih. Misalkan mereka jadi lebih suka ngomong ke bahasa Inggrisan gitu, seperti which is, literally, dan lain-lainnya. Cara berpakaian mereka pun mengikuti tradisi barat atau tradisi Korea seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari materi globalisasi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.